Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan kelayakan pendirian Apotek Panca Farma. Latar belakang, salah satu realisasi pembangunan di bidang farmasi oleh pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan, salah satunya adalah apotek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332, maka definisi apotek adalah tempat melakukan pekerjaan kefarmasian, penyalur sediaan, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Dalam peraturan ini, seorang apoteker bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Mengapa harus bisnis apotek? Yang pertama adalah dapat memberikan akses farmasi secara luas. Yang kedua, tingkat kesadaran kesehatan masyarakat semakin bertumbuh. Dan terakhir, jumlah apotek di Indonesia sekitar 30.000 apotek. Beberapa hal yang penting yang dimiliki pengusaha farmasi. Yang pertama adalah regulasi. Regulasi bisnis adalah aturan yang mengendalikan perilaku ketika melakukan bisnis dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan industri, peraturan kelompok industri, dan sebagainya. Yang kedua, modal awal, yaitu dana pribadi, pinjaman, atau mitra usaha. Yang terakhir, pengetahuan dunia farmasi. Farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengkombinasi, serta menganalisis obat-obatan dan pengobatannya. Aspek legalitas, SIUP, surat izin usaha apotek, yang contohnya. Yang kedua, SIPA, surat izin praktek apoteker, yang contohnya. SIA, surat izin apotek. Yang terakhir, SCRA, surat tanda registrasi apoteker. Analisis SWOT, strength. Yang pertama, A, mengandalkan pelayanan yang berbasis patient oriented. B, memiliki pegawai apotek yang kompeten dan loyal, baik apoteker pendamping, dan pegawai lainnya. Yang C, lokasi tempat yang mudah dijangkau, didukung dengan tersedianya lahan parkir bagi pasien yang membutuhkan. Yang D, harga obat yang mudah terjangkau oleh kalangan masyarakat. Selanjutnya ada vagueness. Pertama, merupakan apotek baru yang masih asing di kalangan masyarakat, yang berimbas pada satu hal, yakni tidak ada pelanggan tetap. Yang B, merupakan apotek yang berdiri sendiri dan tidak berbasis jaringan atau waralaba. Selanjutnya, opportunities. Pertama ada A, lokasi apotek. Yang B, potensi daerah. C, tingkat pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir ada threat, tingkat persaingan yang sedang ditandai dengan adanya kompetitor lain, yakni apotek yang dekat dengan lokasi apotek yang akan didirikan, sehingga terdapat sedikit kesulitan dalam mendapatkan pasien atau pelanggan tetap. Kemudian ada strategi pemasaran apotek dengan analisa AIDA, attention, perhatian, interest, minat, desire, keinginan, dan action ataupun tindakan. Yang pertama ada attention. Di sini ada fase di mana bisnis berhasil menarik perhatian calon konsumen. Yang kedua ada interest ataupun minat. Fase ini adalah fase di mana calon konsumen memulai tertarik dengan bisnis ataupun produk yang ditawarkan. Yang ketiga desire. Fase ini fase di mana calon konsumen benar-benar ingin membeli produk atau layanan yang ditawarkan oleh apotek. Yang keempat ada action ataupun tindakan. Fase di mana calon konsumen sudah beralih menjadi konsumen karena mereka berhasil melakukan pembelian di apotek. Kemudian ada aspek manajemen dan aspek sumber daya manusia. Di sini ada SPO, standar prosedur operasional yang akan dijalankan harus sesuai dengan peraturan yang ada dengan tujuan supaya pekerjaan dan sistem manajemen di apotek berjalan dengan baik dan lancar. Standar prosedur operasional dalam pelayanan kefarmasian juga harus sesuai dengan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di apotek. Meliputi rencana strategi manajemen yang mencakup visi ataupun cita-cita yang dicapai, program kerja, dan SPO. Untuk jam operasional, kami ada di 2 shift. Shift pertama jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore, dan shift 2 di jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Yang selanjutnya ada jumlah sumber daya manusia. Nah, di Apotek Panca Farma sendiri terdapat berapa jumlah SDM. Yang pertama ada apoteker pendamping atau APING yang berjumlah 2 orang, yaitu melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban apabila berhalangan selama jam kerja apotek. Yang kedua ada kasir yang berjumlah 2 orang yang tugasnya untuk menjaga keamanan lingkungan apotek. Yang ketiga ada apoteker atau yang jumlahnya 1 orang untuk memimpin seluruh kegiatan apotek. Yang selanjutnya ada asisten apoteker atau AA yang berjumlah 4 orang, itu melakukan pelayanan kefarmasian secara menyeluruh sesuai petunjuk pimpinan apotek. Yang terakhir ada security yaitu berjumlah 2 orang untuk menjaga keamanan lingkungan apotek. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Nah,
untuk aspek teknik dan teknologi ini, Apotek Panca Farma memiliki persepan elektronik atau e-resep. Dengan adanya e-resep, maka proses persepan yang dulunya manual akan diproses secara digital. Yang kedua ada pengiriman ke rumah atau home delivery. Apotek menawarkan layanan pengiriman ke rumah sehingga pasien tidak perlu datang ke apotek untuk mendapatkan obat yang mereka butuhkan. Yang ketiga ada telemedicine. Telemedicine ini semakin banyak digunakan semenjak masa pandemi. Telemedicine sendiri memungkinkan pasien mengakses pelayanan kesehatan seperti konsultasi pasien dan preskripsi obat tanpa adanya paparan secara langsung. Selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Apotek Panca Farma juga melakukan aspek lingkungan hidup, menanggulangi dampak-dampak yang terjadi seperti peningkatan timbulan limbah pada domestik ya, yaitu menyediakan cara menanggulanginya, menyediakan tempat sampah terpilah organik atau anorganik, bekerjasama dengan bank sampah dan bekerjasama dengan DLH Kota Bekasi untuk mengelola sampah. Dan selanjutnya bisa adanya persepsi negatif masyarakat. Nah, untuk menanggulanginya itu menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, memberikan penjelasan tentang kegiatan yang dilaksanakan di apotek dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, HUT-RI dan sebagainya. Yang selanjutnya dampak yang terjadi yaitu penurunan kualitas dan kuantitas air. Nah, untuk menanggulangi sendiri itu menghemat pemakaian air, menyediakan sarana MCK yang memadai dan membuat sumur resapan. Dan selanjutnya adanya gangguan dan atau kemacetan lalu lintas. Nah, cara menanggulanginya sendiri itu menyediakan tempat parkir yang memadai, menempatkan petugas untuk membantu mengatur lalu lintas. Adanya potensi bahaya kebakaran, yaitu untuk menanggulanginya sendiri, penataan instalasi listrik sesuai dengan standar PLN, menyediakan apar atau alat pemadam api ringan. Dan selanjutnya dampak yang terjadi ialah adanya potensi limbah B3, yaitu reaktor obat yang akan kadaluarsa ke PBF. Berikutnya untuk lokasinya berada di Jalan Kahamas Masyur nomor 5 RT 007 RW 003 Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Untuk denahnya seperti yang ada di layar. Next, untuk aspek finansialnya, untuk pembangunan kita membutuhkan modal sekitar Rp180.093.000. Untuk perlengkapan apotek dan juga peralatannya sekitar Rp59.232.000. Berikutnya untuk biaya perizinannya sekitar Rp3.375.000, modal cadangannya sekitar Rp7.300.000. Jadi untuk total modal yang dibutuhkan sekitar Rp250 juta. Berikutnya untuk rencana anggaran pendapatan dan juga belanja. Untuk biaya operasionalnya gaji pegawai sekitar Rp105.600.000. Untuk total biaya lain-lainnya sekitar Rp6.800.000. Untuk total gaji pegawai dan juga biaya lain-lainnya sekitar Rp111.608.800. Untuk potensi pasar apotek, kita harus memiliki omset bisnis yang selalu bertumbuh, kemudian kebutuhan obat yang semakin meningkat. Berikutnya ada produk farmasi yang terus berkembang. Yang keempat ada adanya sistem waralaba apotek. Yang kelima, bisnis dapat dikontrol dari jauh. Untuk kesimpulannya, studi kelayakan berguna untuk memberikan gambaran bagaimana cara kita untuk mendirikan apotek dengan baik, sehingga apotek kita dapat berkembang. Studi kelayakan apotek adalah suatu rancangan secara komprehensif mengenai rencana pendirian apotek untuk melihat kelayakan usaha baik dari pengabdian profesi maupun sisi bisnis ekonominya. Tujuannya adalah untuk menghindari penanaman modal yang tidak efektif dan juga berguna untuk mengetahui apakah apotek yang akan didirikan cukup layak atau dapat bertahan dan juga memberikan keuntungan secara bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, diperlukan perhitungan yang matang sehingga apotek yang didirikan nantinya tidak akan mengalami kerugian.